kalau Allah Maha tahu, kira-kira Allah tahu nggak siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Harusnya tahu dong. Tahu. Tahu. Berarti kalau kita sudah diketahui masuk surga dan masuk neraka, ngapain kita ibadah? Iya. Logikanya Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau seandainya semua sudah dituliskan oleh Allah, siapa yang lahir nanti jadi orang jahat pada matinya, siapa yang lahir nanti jadi orang baik pada saat matinya, ngapain kita ibadah? Karena kalau kita ibadah susah-susah, ternyata kita sudah dicatat sebagai orang yang jahat. Ternyata masuk neraka juga, untuk apa ibadah? Dan kalau kita sudah tercatat nanti matinya sebagai orang baik, maka ngapain juga kita beribadah? Karena sudah pasti nanti masuk surga juga. Rasul langsung membacakan surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi kata Rasul, jadi gini, dibacain ayat Al-Qur'an, siapapun yang mereka memberikan hartanya dan meyakini bahwasanya beriman bahwa harta itu akan kembali lagi pada dia dalam bentuk yang terbaik, ada balasan-balasan yang terbaik. Jadi gampangnya, siapa yang berbuat baik karena meyakini ada balasan-balasan yang terbaik, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju kebaikan. Tapi sebaliknya, ada orang yang menahan hartanya, tidak mau ngasih ke orang karena dia merasa bahwasanya dia cukup dan dia merasa sudah sombong, nggak mau bantu orang, maka dia juga tidak percaya dengan balasan yang terbaik, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada keburukan. Maka Rasul berkata, beramalah, action, karena setiap orang akan dipermudah berdasarkan amalan-amalannya. Dipermudah dari sesuatu yang sudah ditentukan dari awal, apa fungsinya? Nah, artinya Rasul ingin membawa pengetahuan dan pertanyaan para sahabat daripada sesuatu yang mereka nggak tahu menjadi sesuatu yang mereka tahu. Bingung lagi? Oke. Ya, gue masih bingung. Jujur. Nih, coba lihat ya. Karena masih premis utamanya semua sudah ditentukan dari awal. Jadi Allah udah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Itu pembahasan manusia tuh. Jadi pembahasan manusia tuh senantiasa melibatkan ada 3. Ada past, ada present, ada future. Ya, pemahaman kita memang sebatas itu. Segitu kan ya. Maka kita akan selalu melihat kalau Allah sudah menentukan di future, ngapain terus kemudian Allah seolah-olah terus kemudian ngasih kita pilihan. Padahal future-nya sudah fix seperti itu. Nah, oke, kalau gitu aku mau tanya nih. Coba aku pegang dulu nih. Nih ya. Aku pegang mukanya Feren di sebelah kanan, aku pegang mukanya Koi di sebelah kiri. Gitu kan ya. Kalau aku kemudian ganti begini, teman-teman tahu nih seperti apa terus kemudian perubahannya. Tapi kalau aku misalnya di sini misalnya, aku pegang Feren sebelah mana, Koi sebelah mana nih? Ya, nggak ada yang tahu. Terus aku bilang, nih sekarang aku ngubah nih. Sekarang Feren di sebelah mana, Koi di sebelah mana? Coba liatin Koi. Gak tahu kan? Gak tahu. Nah, kenapa gak tahu? Karena teman-teman gak tahu sesuatu berubah kalau gak ada awal dan gak ada akhirnya. Nah, karena kita gak tahu, maka Allah bilang jangan dipikirin. Karena begitu kita mulai mau membahas tentang pengetahuan Allah, maka kita pasti memakai cara manusia. Maka tidak bisa tidak apple by to apple. Contoh kayak gini. Ini ada yang menarik lagi nih. Lihat nih ya. Gimana cara lu menjelaskan? Oh, bukan gini. Handphone. Gimana cara lu menjelaskan benda 3 dimensi pada orang yang terbatas cuma 2 dimensi? Ada orang di 2 dimensi nanya sama aku, Lik, handphone tuh bentuknya kayak apa ya? Dia 2 dimensi nih. Aku tahu yang dia lihat cuma 2 dimensi doang. Kalau nggak bentuknya begini, gitu kan ya? Kalau nggak bentuknya begini, atau bentuknya begini, atau bentuknya seperti apa? Oke, gampangnya gini. Oh, aku punya cara. Aku bilang, mana cahaya? Pinjam handphone lu dong. Ada gak? Hidupin ininya dong. Hidupin lampunya. Kacanya dicopot. Hidupin lampunya. Oke. Lihat ya. Andai kan dia di mati lampunya. Oke. Andai kan dia di 2 dimensi. Aku bilang gini. Nih, inilah bentuk handphone. Yang dia lihat apa? Bayangan. Inilah bentuk handphone. Oh gitu, handphone. Jadi dia cuma persegi? Enggak sih, nih. Ini bentuk handphone. Hah? Kok berubah? Kok berubah jadi tipis? Enggak sih, gini handphone. Aneh banget. Gini sih handphone. Yang dilihat apa? Aneh banget. Terus kita mau menjelaskan bentuk handphone kayak apa? Nggak bisa. Ini di luar pemahaman kita. Padahal itu kan itu baru 3 dimensi ke 2 dimensi. Bayangin, kita bukan hanya 3 dimensi. Kita ada satu lagi namanya waktu. Berarti ada time,
ada space. Time and space ya. Gitu kan ya. Nah, bayangin Allah jelasin kepada kita bahwasanya Dia Maha Tahu. Contoh kayak gini. Kok berubah-berubah terus sih kata orang 2 dimensi tadi? Lu tahu gak sih bentuk handphone kayak apa? Gue tahu bentuk handphone kayak apa. Kok berubah-berubah terus sih? Yang fix dong kayak apa? Ini fix dari tadi gak berubah-berubah nih. Tapi mereka bilang nggak berubah-berubah dari tadi. Nah, lu bayangin Allah mau ngasih tahu dia Maha Tahu. Di titik satu lagi dia mau ngasih tahu dia, pengetahuanku yang Maha Tahu tidak menjadikan Anda tidak punya kuasa untuk memilih, karena aku juga ngasih kepada kalian kuasa untuk memilih. Tapi karena kalian tidak tahu ujungnya seperti apa, jadi jangan sok tahu. Beramallah, itu kata Rasul.